Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah sehat semua ya. Berjumpa kembali. Hari ini kita belajar tema 2, subtema 2, pembelajaran 3 dan 4. Materi kita hari ini yang pertama, hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Yang kedua, menemukan informasi berdasarkan cerpen. Yang ketiga, jenis-jenis usaha yang dikelola secara perorangan dan kelompok. Dan yang keempat, pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Tetap semangat ya mengikuti pembelajaran hari ini. Selamat menyaksikan. Kalian pasti sering melaksanakan kerja bakti di lingkungan sekolah maupun di lingkungan sekitar rumah. Kerja bakti tersebut merupakan salah satu penerapan hak, kewajiban, dan tanggung jawab secara seimbang loh. Nah, sebelumnya kalian sudah mempelajari pengertian hak, kewajiban, tanggung jawab. Nah, sekarang kita akan mencari dari kegiatan kerja bakti ini mana sih yang dimaksud hak, mana sih yang termasuk kewajiban, dan mana yang termasuk tanggung jawab. Yuk kita mengingat kembali hak. Hak adalah sesuatu yang harus kita terima. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh setiap orang. Sedangkan tanggung jawab adalah sikap berani menyelesaikan hingga menanggung akibat dari tugas yang diberikan kepada orang tersebut. Nah, itulah tadi pengertiannya. Sekarang kita cari mana yang merupakan kewajiban pada gambar di samping. Ya benar, kewajibannya di sini adalah membersihkan lingkungan. Ya, membersihkan lingkungan bersama-sama. Kemudian apa sih yang menjadi tanggung jawab mereka atau menjadi tanggung jawab warga masyarakat? Tanggung jawabnya membersihkan selokan, mengumpulkan sampah, membersihkan lingkungan dari coretan, dan membuang tumpukan sampah yang terkumpul. Sedangkan haknya yang mereka dapatkan, mereka dapat merasakan lingkungan yang bersih dan indah serta terbebas dari penyakit. Kegiatan di masyarakat berikutnya adalah musyawarah. Musyawarah adalah berkumpul bersama untuk mendiskusikan masalah mencapai kata mufakat. Ya, kalian bisa perhatikan di sini. Mereka berkumpul, duduk bersama untuk bersama-sama mendiskusikan masalah. Nah, pastinya mereka mempunyai kewajiban, tanggung jawab, dan hak. Apa saja kewajiban mereka? Kewajibannya adalah mengikuti tata tertib musyawarah. Kemudian, tanggung jawabnya menghargai pendapat orang lain dan menerima hasil musyawarah dengan lapang dada. Sedangkan haknya, mereka dapat mengajukan pendapat. Apakah kamu suka membaca cerita pendek atau cerpen? Nah, coba sekarang kalian baca cerpen yang ada di buku Bupena halaman 112 sampai 113 yang berjudul Kerupuk Cumi Fania. Cerpen ini bercerita tentang tanggung jawab dalam keluarga. Nah, setelah kalian membaca cerpen yang ada di buku, kalian dapat menentukan informasi yang ada di dalam cerpen. Berikut langkah-langkahnya. Yang pertama, bacalah dengan seksama. Langkah kedua, buatlah daftar pertanyaan sebanyak-banyaknya. Langkah ketiga, carilah jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah kalian buat. Langkah keempat, rangkailah jawaban tersebut ke dalam satu paragraf singkat. Berikutnya, kita akan membahas jenis-jenis usaha yang dikelola secara perorangan dan kelompok. Berdasarkan cerpen dalam buku kalian, toko Kerupuk Fania merupakan usaha perorangan atau usaha kelompok. Ya benar, merupakan usaha perorangan. Karena kepemilikan toko hanya pada satu orang, yaitu Ibu Fania. Sekarang kita bahas yang pertama, usaha perorangan. Seorang pengusaha perorangan hanya bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Keuntungan dan kerugiannya ditanggung oleh orang tersebut secara langsung. Contohnya, toko.
bengkel, dan warung. Yang kedua adalah firma. Firma adalah perusahaan yang didirikan oleh paling sedikit 2 orang. Setiap anggotanya memiliki hak melakukan tindakan. Resiko kerugian pun ditanggung bersama. Nah, contoh di sini adalah firma hukum ya. Di Samarinda banyak sekali ya contoh dari firma. Berikutnya yang ketiga, persekutuan komanditer atau CV. CV adalah usaha yang memiliki 2 macam anggota, yaitu anggota aktif dan anggota pasif. Anggota aktif berperan dalam menjalankan roda usaha, sedangkan anggota pasif bertanggung jawab dalam pemberian modal usaha. Contoh adalah CV Indaco Trending.co ya. Di sini dealer ya, contohnya ya, dealer motor. Di Samarinda juga ada. Kemudian CV Makmur Jaya bergerak dalam bidang kontraktor dan supplier bahan bangunan. Kemudian yang keempat adalah perseroan terbatas atau disingkat PT. PT adalah perusahaan yang modalnya dihimpun dari beberapa orang dengan cara menjual saham, yaitu surat tanda keikutsertaan penanaman modal. Pemilik saham memiliki kewenangan terhadap perusahaan tersebut dan berhak mendapatkan laba perusahaan. Contoh PT di sini yang bisa kalian lihat di TV-TV itu adalah MNC ya. PT Media Nusantara Citra. Kemudian PT Pertamina Persero. Ini ada di Samarinda juga. Berikutnya yang kelima, Badan Usaha Milik Negara yang disingkat BUMN. Adalah perusahaan yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki negara. Dalam pengolahannya, BUMN terbagi menjadi 2 badan usaha, yaitu Perum dan PT. Contoh Perum adalah Peruri, Percetakan Uang Negara. Kemudian contoh PT-nya adalah PT KAI, PT Kereta Api Indonesia. Yang keenam adalah koperasi. Koperasi merupakan usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Di dalam koperasi, semua anggota wajib membayar simpanan pokok, yaitu simpanan yang hanya dibayar 1 kali, dan simpanan wajib, yaitu simpanan yang dilakukan tiap bulannya. Contoh koperasi adalah KUD, Koperasi Unit Desa. Berikutnya adalah kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi merupakan kegiatan saling menguntungkan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kegiatan ekonomi di masyarakat meliputi kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Apa itu produksi? Produksi adalah menghasilkan barang. Contoh di sini, petani menanam kol, kemudian memanen hasil kol. Berikutnya adalah kegiatan distribusi. Distribusi adalah menyalurkan hasil produksi dari produsen kepada konsumen. Contohnya, petani mengirim kol, kemudian kol dibeli oleh tengkulak ya. Dari tengkulak kemudian dijual kepada pembeli. Nah, proses ini disebut distribusi. Dan yang terakhir adalah kegiatan konsumsi, menghabiskan atau mengurangi nilai guna barang dan jasa. Nah, dari sayur yang sudah dibeli kemudian diolah menjadi makanan dan dimakan, itu merupakan kegiatan konsumsi, yaitu menghabiskan atau mengurangi nilai guna suatu barang. Nah, apa sih pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat? Seperti yang kita ketahui, kegiatan ekonomi meliputi produksi, distribusi, dan konsumsi. Akan berpengaruh atau berdampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Semakin berkembang kegiatan ekonomi di masyarakat, maka semakin baik untuk kesejahteraan masyarakat. Sebaliknya, ketika kegiatan ekonomi tidak berkembang,
di dalam masyarakat, maka tidak akan terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk mengetahui seberapa besar pemahaman kalian terhadap materi yang sudah disampaikan, kerjakan soal-soal berikut. Yang pertama, di lingkungan tempat tinggal kalian ada kegiatan kerja bakti. Tulislah kewajiban, tanggung jawab, dan hak kalian sebagai warga masyarakat. Soal yang kedua, tuliskan 3 kegiatan ekonomi. Soal yang ketiga, tuliskan langkah-langkah untuk menentukan informasi berdasarkan cerpen. Semua jawaban dari soal-soal ini ada di video pembelajaran. Dan jangan lupa, tulis jawaban kalian dan kirim ke wali kelas. Selamat mengerjakan ya. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa dijaga kesehatannya, ibadahnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.